Sewa guna usaha atau leasing. Nama Venisa Supriyantaan, NIM 200611021114. Pengertian leasing. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah akan disebut sebagai lessee. Nantinya, pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee untuk operasional produksi. Sebagai imbalannya, maka pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada lessor dalam secara dicicil. Sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, capital lease. Capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier, lantas akan diserahkan kepada pihak lessee. Nantinya, pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga, sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Keempat, leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang kelima, cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lessee tidak ada dalam satu negara yang sama, namun berada di dua negara yang beda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus. Kelebihan leasing. Yang pertama, fleksibel. Bagan struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan lessee, sehingga jangka waktu lease serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian tidak perlu jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang di-lease dan pembayaran lease sesuai pendapat oleh aktiva
bisa dijadikan jaminan untuk lease tersebut. 3. Capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga lessee bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. 4. Pelayanan cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan sehingga bisa lebih produktif lagi. 5. Terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi, karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Terakhir, dilindungi hukum. Pihak lessor dan pihak lessee akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Fungsi dan tujuan leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja dalam pembelian sepeda motor, tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan tentunya memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Untuk itulah leasing hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar uang tunai 100%. Umumnya, Anda hanya harus mengeluarkan uang muka untuk kesepakatan awal. Besarnya uang muka bisa berbeda-beda. Nantinya sisa kekurangan tersebut bisa Anda angsur atau cicil selama kurun waktu yang sudah disepakati. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda inginkan normalnya adalah 17 juta, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Pihak-pihak dalam transaksi leasing. Setiap kali ada transaksi leasing, akan terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu lessor adalah perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan barang modal, lessee adalah pihak yang menggunakan atau menyewa modal yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya, dan supplier adalah pihak penjual atas barang modal yang nantinya akan disewakan. Terdapat beberapa perusahaan leasing di Indonesia. Berikut beberapa di antaranya, yaitu yang pertama PT BCF Finance, PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Oto Multi Arta, PT Astra Credit Companies, PT Busan Auto Finance, PT Wahana Auto Mitra Multi Arta, dan PT Sumit Auto Finance. Mekanisme perjanjian leasing. Pertama, lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. 3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee. Setelah ini, maka kontrak lease dapat ditandatangani. 4. Pada yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor. Seperti yang tercantum dalam kontrak lease, antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama,
Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lesser dengan supplier peralatan tersebut. 5. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke lokasi lesi untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. 6. Lesi menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. 7. Supplier menyerahkan tanda terima, bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada supplier. 8. Lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. 9. Lease membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Sekian dan terima kasih.